Selamat bergabung kembali di channel Pewarta. Kali ini kami akan menjelaskan, mungkinkah Perang Dunia Ketiga akan terjadi? Sudah banyak para pakar dan analis pertahanan yang sepakat bahwa wabah COVID-19 ini tidaklah alami. Seorang pakar virologi asal Tokyo, Jepang, Profesor nyatakan, secara ilmu biologi, COVID-19 adalah hasil rekayasa buatan manusia bukan alami. Dan apakah akan berujung kepada perang secara militer alias Perang Dunia Ketiga? 1. Saat ini setidaknya sedang terjadi 3 peperangan secara non-militer asymmetric war di dunia, yaitu trade war, perang dagang antara Amerika vs China, perang tarif minyak antara Arab Saudi dan Rusia sehingga harga minyak dunia jatuh sampai ke titik terendah sepanjang sejarah, yakni di bawah $20 Amerika Serikat per barel. Akibat Arab Saudi mengguyur dan mengeksplorasi sumur minyaknya 9 juta barel per hari untuk menyerang harga minyak Rusia. Dan selanjutnya, biological warfare, yaitu perang senjata biokimia berupa penyebaran virus COVID-19 yang kita rasakan semua dampaknya saat ini. 2. Ketiga perang ini terjadi secara simultan. Ibarat pemanasan sebelum memasuki perang yang sesungguhnya menggunakan kekuatan militer, daya tahan nasional dan adu strategi masing poros kekuatan antara Amerika dengan sekutunya, Eropa, Australia, Jepang, India. Lalu China dengan aliansi kulturalnya Rusia sebagai penantang baru sang adik kuasa sangat diuji saat sekarang ini. 3. Untuk fase trade war, perang dagang, China sebenarnya hampir close the battle, melumpuhkan Amerika. Secara pengaruh ekonomi dan pengaruh distribusi perdagangan, China jauh lebih unggul dari Amerika. Nilai ekspor China sudah melampaui nilai ekspor Amerika dan boleh dikatakan Amerika sendiri pun mulai ketergantungan dengan produk China. Hal inilah yang sangat memukul psikologis Amerika. 30 tahun Amerika fokus konsentrasi memerangi dan menghabisi dunia Islam di Timur Tengah, telah menguras energi Amerika, dan di sisi Amerika lengah dengan kebangkitan China yang berhasil memainkan standar gandanya yang dikenal dengan istilah strategi dua wajah China, yaitu wajah panda ke luar negeri, wajah naga ke dalam negeri. Maka jadilah China hari raksasa baru dunia yang mengancam superioritas Amerika. 4. Melihat serangan trade war Amerika terhadap China tidak berhasil, maka Trump melakukan manuver dan serangan membabi buta terhadap jantung ekonomi pasar saham Shanghai di China. Seperti yang dilaporkan The Fed 4 bulan yang lalu. Selama seminggu berturut-turut pasar bursa Shanghai diserang para spekulan sehingga dalam waktu seminggu 36.000 triliun uang di bursa Shanghai menguap. Otomatis hal ini membuat pukulan telak bagi perekonomian China, yang diperkirakan bisa mendegradasikan pertumbuhan ekonominya minus hingga 3%. Lalu barulah tiba-tiba muncul wabah COVID-19 ini tepat sebelum perayaan Tahun Baru China Gongxi Fat Chai yang juga bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Masehi. Momentum Tahun Baru ini yang sampai saat ini jadi pertanyaan besar bagi kita semua. Kenapa begitu tepat di saat kunjungan turis mancanegara sedang berada pada puncaknya mengunjungi China? Di saat China Overseas pulang kampung ke China,
Lalu tahu-tahu setelah balik ke negaranya masing-masing ternyata sudah membawa virus yang menular begitu cepat dan dahsyat. 5. Saat ini secara statistik angka korban COVID-19 itu 75% berasal dari Amerika dan negara Eropa. Khusus Italia, Spanyol, Jerman, Inggris, dan Australia. Yang boleh dikatakan kelompok negara tersebut adalah negara sekutu dekat Amerika, yaitu kelompok negara kapitalis. Khusus Italia adalah simbol negara spiritual kaum Nasrani dengan adanya Vatikan di Roma. Khusus Amerika, wabah COVID-19 ini begitu membuat negara Paman Sam itu panik dan frustasi. Kota-kota besar seperti New York, Las Vegas, Chicago dan Washington DC boleh dikatakan lumpuh. Mayat-mayat korban COVID-19 hampir tidak terurus. Semua frustasi. Bahkan secara pertahanan militer, 4 dari 7 kapal induk kebanggaan Amerika Lego jangkar karena ribuan prajuritnya positif COVID-19. Kondisi ini adalah kondisi terburuk yang dialami Amerika pasca menjadi pemenang Perang Dunia Kedua. 6. Di saat Amerika dan Eropa berada pada titik puncak kepanikan, China beserta beberapa negara seperti Vietnam, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, Turki, Singapura, Australia justru mengumumkan negaranya selesai melakukan lockdown dan siap memasuki tahapan recovery. Cuma tinggal Rusia yang masih mengalami ledakan puncak korban COVID-19. 7. Dalam sejarah geopolitik dunia pasca Perang Dunia Kedua, baru saat ini Amerika babak belur menghadapi sebuah musibah. Betul kata pengamat pertahanan sebelumnya, bahwa titik krusial kelemahan Amerika itu berada di dalam negerinya sendiri. Kalau berhasil menyerang Amerika dari dalam, maka hal itu akan berpengaruh besar terhadap stabilitas politik Amerika. Karena selama ini Amerika selalu membuat benteng pertahanan negaranya dengan menciptakan perang jauh di luar negaranya. Amerika itu sangat takut dengan rakyatnya. Begitu juga ketika terjadi Perang Dunia Kedua tahun 1945. Seandainya Amerika ketika itu tidak cepat mengebom atom Nagasaki dan Hiroshima, maka sejarah akan berbeda. Karena 2 kapal selam siluman Angkatan Laut Jepang Katana I dan Katana II sudah berada di dalam pesisir pantai Amerika, di mana di dalam kapal selam tersebut membawa 2 pesawat pembom mutakhir di zaman itu. Untung saja Jepang kalah cepat dan keduluan oleh serangan bom atom Amerika di Nagasaki dan Hiroshima. 8. Lalu apa motif dari ini? Bahwasanya telah terjadi perselingkuhan antara kelompok elit Yahudi fundamentalis dengan petinggi Partai Komunis China, di mana Yahudi ini adalah bahagian dari decision maker, The New World Order, yang kecewa terhadap Amerika dalam beberapa hal, salah satunya standar ganda Amerika dalam menyikapi Palestina serta kedekatan Amerika dengan beberapa negara Timur Tengah khususnya Kerajaan Arab Saudi. Kelompok elit Yahudi ini menganggap Amerika terlalu tamak, sehingga tidak setia kepada Yahudi yang telah membesarkannya. Dan kelompok Yahudi ini juga melihat bahwasanya suatu saat Amerika pasti akan mengalami kemunduran akibat kerusakan sistem kapitalisme dan liberalisme yang mereka buat sendiri.
Jadi untuk mempersiapkan kemunduran Amerika dan standar ganda Amerika inilah maka Yahudi fundamentalis ini jauh hari secara rahasia menyiapkan China sebagai balance of power dari Amerika, the next superpower country in the world. Lalu kenapa China? Dan kenapa Yahudi mau meninggalkan Amerika? Perlu kita tekankan bersama, bahwa musuh abadi yang paling ditakutkan Yahudi di dunia ini adalah Islam. Saat ini telah muncul raksasa baru dari belahan Eropa bernama Turki, di mana Turki boleh dikatakan sebagai representasi dari kekuatan Islam. Ditambah secara sejarah, Turki punya sejarah kegemilangan di bawah kepemimpinan Imperium Kekhalifahan Utsmani Ottoman yang pernah berkuasa selama 400 tahun lamanya sampai ke Nusantara ini. Hampir sepertiga bumi dikuasai oleh kekhalifahan Islam dengan gemilang paripurna. Kelompok Yahudi ini begitu ketakutan seandainya apabila Amerika runtuh, maka kepemimpinan dunia akan diambil Turki dan ini tentu sangat berbahaya bagi Yahudi. Maka dipilihlah China karena China secara genetis ideologis adalah negara komunis yang sangat anti dengan agama apalagi Islam. Artinya Yahudi menyiapkan China sebagai proksi kedua setelah melihat Amerika yang mulai undur dan rapuh. 9. Lalu bagaimana peran dunia Islam saat ini? Sebenarnya posisi Islam dalam percaturan konflik hari ini sangat strategis ibarat bandul penentu kemenangan. Karena dua kubu ini pasti membutuhkan koalisi dan dukungan dunia Islam. Namun sayangnya, negara-negara Islam sendiri pun terpecah belah dalam faksi kelompok yang tercerai-berai. Secara ideologis terpecah menjadi Sunni dan Syiah, walaupun sebenarnya Syiah bukan Islam. Lalu terpecah lagi dengan faksi dalam tubuh Oki itu sendiri, yaitu antara koalisi Arab Saudi dengan kelompok Iran, Yaman, dan Suriah. Selanjutnya terpecah lagi ke dalam kelompok mana yang pro-Amerika dan mana yang pro-China. Kalau bisa kita petakan kepada 10 negara Islam terbesar dan berpengaruh, boleh dikatakan hampir imbang mana yang pro-Amerika mana yang pro-China. Seperti yang pro-Amerika yaitu Arab Saudi, UEA, Yordania, Qatar, Turki, Malaysia dan Brunei. Yang pro-China yaitu Iran, Mesir, Pakistan, dan Indonesia. Meskipun pro dalam hal ini secara pemerintahannya bukan rakyatnya, politik afiliasi. Namun secara kultural dan teologis Amerika Barat sedikit diuntungkan daripada China terhadap dukungan negara Islam.